Waalaikumsalam, Bu Ari. Selamat sore Pak Faris. Selamat sore, Bu Ari. Bagaimana kabar Pak Faris? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu Ari bagaimana? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah juga. Saya juga sehat. Alhamdulillah Pak Faris. Pak Faris, sore ini saya mendapat kabar kalau Pak Faris ingin melaksanakan coaching. Iya, benar Bu Ari. Coaching ini Pak Faris lakukan kira-kira untuk tujuan apa Pak Faris? Dan kira-kira apa yang menjadi kompetensi yang Pak Faris punya untuk pelaksanaan? Coaching ini kan memang termasuk hal yang baru Bu Ari. Dan di sini saya melakukan coaching yang sesungguhnya masih bisa dihitung dengan jari. Walaupun sebenarnya secara nggak sadar untuk ke siswa atau ke murid-murid saya itu kan juga saya juga sudah melakukan coaching. Cuman belum terarah dan belum pasti langkah-langkahnya seperti itu. Yang kompetensi yang ingin saya tingkatkan setelah saya mempelajari tentang masalah coaching ini, kemampuan saya untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Karena dengan beberapa coaching saya sebelumnya, saya merasa ini pertanyaan saya masih terlalu kurang lah, masih sangat kurang sekali. Jadi penekanan saya nanti harapannya Bu Ari nanti bisa memberi masukan saya tentang masalah bagaimana pertanyaan yang akan saya berikan kepada coach saya, apakah itu sudah termasuk baik apa bagaimana, berbobot apa tidak lah, itu nanti saya meminta tolong pada Bu Ari untuk bisa memberikan masukan. Oke Pak Faris, rencana panjenengan bagus dan niat untuk membantu seorang coaching Pak Faris mencerahkan apa yang memberatkannya. Betul. Oke Pak Faris, semoga perjalanan coaching sore hari ini berjalan dengan baik ya Pak Faris. Amin. Ya, kita mulai, saya doakan semoga lancar. Amin amin. Iya, terima kasih Bu. Saya pamit dulu ya Pak Faris. Monggo Bu Ari. Salam. Assalamualaikum Pak Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bu Mulia. Apa kabar Bu Mulia? Saya antara baik dan tidak baik. Oh ya, Kalau kondisi saya baik, tapi pertemuan kali ini saya ingin meminta waktunya Pak Faris. Saya ingin bercerita, saya punya sebuah masalah yang saya tuh sendiri juga bingung mau bagaimana untuk masalah saya ini. Oh iya. Oh, masalahnya ini tentang apa nih Bu Mulia? Masalahnya ini baru saja terjadi Pak. Di sekolah saya itu kan kebetulan sekolah sakat yang berada di kawasan pinggiran Karangplosok. Nah, peristiwanya diawali ketika saya mau pulang. Saya mendapati ada anak-anak saya, kebetulan saya wali kelas 7, anak-anak saya ini berhenti di pinggir hutan. Lalu ditanya oleh rekan saya, ternyata ada anak saya yang berkelahi dengan anak SD, Pak. Oh, namanya Bu Mulia di SMP. Iya. Terus yang berkelahi itu dengan anak SD gitu. Betul, jadi kan kita satu kompleks sekolahnya. Jadi mereka berkelahi di dalam hutan, seperti itu Pak. Akhirnya karena saya tidak berani, karena saya perempuan, akhirnya saya kembali lagi ke sekolah untuk memanggil rekan-rekan guru yang laki-laki Pak. Setelah saya panggil, akhirnya anak-anak itu dikumpulkan yang berkelahi tadi ketemu, lalu kita ajak kembali ke sekolah untuk ditanya. Dan permasalahannya hanya bercanda. Jadi dari awal kata itu Pak, murid saya ini terkenal temperamen Pak. Oh iya, jadi dia suka mengajak bercanda, tapi bercandanya tuh mengajak teman-temannya berkelahi seperti itu. Dan saya tuh bingung, saya tuh harus bersikap bagaimana Pak Faris. Oh seperti itu. Jadi tujuannya dari Bu Mulia ini tadi adalah untuk apa? Dari permasalahan tadi Bu Mulia kayak gimana? Saya ingin mencari solusi yang terbaik agar anak didik saya ini, murid saya ini yang temperamen,
bisa menjadi tidak temperamen lagi dan tidak ada masalah-masalah yang kalau dibiarkan ini menurut saya sangat berbahaya ya Pak. Kalau menurut kemudian kalau misalnya Buya kan sudah mengetahui bagaimana keadaan anak tadi ya, kemudian sampaikan saya kami, lalu kemudian dia juga sudah mulai mengajak bahkan yang diserang adalah anak dari SD gitu ya. Eh, Sampai seperti itu, kalau misalnya Bu Mulia ingin keberhasilan yang barusan Bu Mulia sampaikan, indikator keberhasilan itu menurut Bu Mulia apa? Kalau menurut saya pribadi indikator keberhasilannya itu satu jika anak eh, tidak lagi punya konsep bercanda itu dengan fisik Oh iya, iya. kekerasan seperti itu. Yang kedua, anak-anak kondusif dalam belajar dan bisa bekerja sama dengan teman-temannya yang lain. Jadi tidak sampai ada perkelahian. Itu saja Pak. Menurut saya, ya. Iya, iya, iya. Baik, jadi tujuan dari teman-teman ini sudah jelas. Kemudian juga sudah menyampaikan indikatornya seperti itu. Jadi ini kira-kira dari apa permasalahan yang tadi itu kira-kira apakah kemudian sudah merencanakan sesuatu apa yang akan kemudian lakukan? Baik, saya sempat berpikir beberapa rencana. Yang pertama, saya akan menegur langsung. Lalu saya menginterogasi bagaimana sih jalan cerita yang sebenarnya, Iya, kronologinya. kronologi. Setelah itu, saya akan meminta anak-anak yang terlibat, baik yang tidak terlibat langsung hanya menonton, termasuk ya Pak itu, akan saya buatkan surat pernyataan. Oh, dibuatkan surat pernyataan nih. Iya, Setiap anak yang terlibat di situ entah melihat, menonton atau iya, iya, iya. Karena kan dia termasuk dalam kejadian itu Pak. iya. Selanjutnya, rencana selanjutnya saya akan menggali data lebih lanjut mengenai latar belakang anak didik saya yang mengajak berkelahi tadi kepada guru-guru yang mengajar sebelumnya, termasuk guru BK. Dan nanti mungkin saya akan, kalau kasusnya lebih serius lagi, saya akan mengkomunikasikan dengan orang tua. Ini sudah bagus sekali rencana dari Bu Mulia, dari ketiga rencana yang akan Bu Mulia laksanakan itu sudah ya sangat bagus sekali ya. Mungkin apakah memang sebelumnya Bu Mulia sudah pernah menghadapi siswa yang modelnya seperti ini? Dari rancangan rencana apa yang Bu Mulia akan lakukan? Baik, kalau ranahnya berkelahi di dalam sekolah atau kelas itu sudah pernah Pak. Tapi kalau sampai di luar sekolah, apalagi kalau kontur grafis di sekitar sekolah itu wilayah hutan, itu kan eh, efeknya semakin Menakutkan. menakutkan, Iya, betul. Kita iya, tidak benar. pernah bisa tahu di dalam hutan itu ada objek apa saja yang bisa mereka manfaatkan untuk berkelahi, itu kan sangat berbahaya Pak. Iya. Oh, gitu ya. Jadi kalau pas Bu Mulia terapkan ini di dalam anak yang berkelahi di lingkup sekolah itu berhasil, berhasil. Iya, Terus rencananya mau digunakan untuk penyelesaian ini gitu ya. iya. Karena mungkin setelah Bu Mulia apa Bu Mulia sudah mulai mengidentifikasi anak ini latar belakangnya seperti apa gitu. Saya sudah mencoba mengidentifikasi dan menggali data dari Bapak Ibu guru yang pernah mengajar sebelumnya. Oh, ini sudah Bu Mulia laksanakan. Iya, sudah. Oh iya, iya. Jadi saya, Apa yang Bu Mulia dapatkan? iya. Jadi ada beberapa fakta yang kalau boleh saya bilang itu memilukan ya Pak. Ternyata anak ini tuh bisa dikatakan menjadi korban KDRT orang tuanya, khususnya ayahnya. Saya mendapatkan info dari salah satu narasumber, seorang guru yang pernah mengajar, bahwa si anak ini mempunyai ayah yang mohon maaf temperamen juga. Jadi meluapkan emosinya dengan memukuli si anak ini. Jadinya mungkin si anak mengambil semacam contoh dari orang tuanya. Pernah saya tanya, kalau Bu Mulia memperlakukan kamu, misalkan saya memukul kamu tanpa alasan, kamu terima
situ loh Pak Baris. Jadi kalau dilihat karakternya dia kuat ya. Kuat, kuat. Dia sosok karakter yang kuat kan kalau dilihat dari situ ya. Karena terbiasa di rumah seperti itu. Seperti itu. Iya, itu yang mengkhawatirkan Pak. Baik ini. Itu tadi yang Bunda dapatkan dari keadaannya orang tua yang kasar terhadap anaknya, bahkan sampai dibilang KDRT ya. Iya. Anak menjadi korban KDRT ketika keluar sampai di lingkungan sekolah menjadi seperti itu. Iya. Iya, baik-baik kemudian dari situ kemudian kembali lagi kepada rencana-rencana yang akan kemudian lakukan. Kira-kira kemudian kemampuan kemudian untuk menyelesaikan permasalahan ini ada pada skala berapa? Kalau dilihat ya dengan menggunakan rencana aksi yang akan kemudian laksanakan. Kalau dibuat skala, saya sangat optimis dengan rencana ini. Cuma untuk angkanya di angka, kalau boleh ada pemalu ya Pak, 7,5. 7,5. Iya. Ke 8 belum. Ke 7 terlalu rendah ya. Iya. Ambil 7,5. Iya sih mulia. Ini sebuah pengambilan angka yang unik ya ketika menilai nilainya segitu dari 1 sampai 10 Bu Mulia ambil ada komanya 7,5 gitu. Nah, di sini saya melihat sesuatu yang memang berbeda. Jadi intinya Bu Mulia tadi di awal sudah bisa menangani permasalahan yang berkelahi di dalam kelas dan itu sudah sukses. Sekarang Bu Mulia menggambarkan dari skala 1 sampai 10 ini ada di angka 7,5 antara PD dan dalam keadaan sekarang yang masih belum dicobakan gitu kan ya. Jadi kalau pernah mau mencapai 10 itu pun tinggal sedikit mencapai kesempurnaan. Oke. Berarti di sini keyakinan Bu Mulia untuk menyelesaikan masalah ini sudah sangat tinggi menurut saya. Apakah memang sudah sangat tinggi dengan Bu Mulia? Kalau dihandle Bu Mulia sendiri seperti itu? Saya optimis, tapi di satu sisi saya terpikirkan satu rencana baru Pak. Bagaimana rencana itu? Anak ini bisa jadi belum memahami sepenuhnya emosi dirinya atau keinginan kebutuhannya apa yang belum terpenuhi itu dia belum sadar. Terus dia tidak bisa mencari solusi atas bagaimana melampiaskan emosi yang baik karena dari figur orang tua dia tidak mendapatkan sebuah contoh yang baik gitu. Nah saya berencana bisa jadi saya bekerja bersama dengan guru BK itu untuk memberikan semacam edukasi atau penyuluhan terkait kesadaran emosional. Jadi anak-anak itu kita arahkan untuk memahami emosinya bagaimana, cara menyalurkannya bagaimana. Misalkan mereka menjadi korban KDRT, mereka itu bisa melakukan hal apa sih biar tidak selalu dalam keadaan yang tidak mengenakan seperti itu. Oh iya. Jadi memang Bu Mulia akan berencana bekerja sama dengan rekan dari guru BK dengan beberapa pihak yang lain seperti itu ya, termasuk orang tua saya. Iya. Oh, baik. Ini untuk menurut Bu Mulia apakah ini sudah sangat urgent segera dilaksanakan? Sangat urgent. Sangat urgent. Baik. Apakah Bu Mulia sudah merencanakan waktu kira-kira kapan akan dieksekusi rencananya itu? Secepatnya nanti kan kita harus lihat program sekolah dulu. Kita cari waktu yang pas secepatnya tadi Pak untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak. Lalu saya juga punya rencana lain dalam kesiswaan nanti anak-anak bisa diberikan semacam bekal poin. Jadi beranak akan diberikan 100 misalkan. Setiap dia melakukan pelanggaran maka poinnya akan dikurangi. Nah, itu sebagai raport bagi anak khusus untuk sikapnya anak-anak. Jadi di akhir nanti bisa menjadi bahan observasi sekaligus bahan analisis dan refleksi bagi pihak sekolah dan orang tua. Padahal anak itu kan punya sifat yang berbeda di sekolah dan di rumah. Jadi dua sisi yang berbeda. Jadi melalui
semacam jurnal atau buku penghubung itu anak-anak bisa kita laporkan secara objektif kepada orang tua. Jadi tidak ada diskomunikasi semacam itu. Oh begitu ya, yang mulia ya, baik. Rencana yang luar biasa ya. Saya yakin dengan rencana yang terakhir tadi itu yang Bu Mulia ngasih poin seperti itu, kemudian kalau memang itu benar-benar dijalankan, eh, akan memberikan efek yang positif terhadap perubahan dari anak-anak. Jadi kombinasi dari yang pernah Bu Mulia lakukan yang awal, dan sudah pernah sukses, kemudian ditambahkan dengan kerjasama dengan beberapa teman tadi itu, lalu nanti ada sebuah jurnal yang Bu Mulia sampaikan tadi ya. Oke, itu sebuah solusi yang sangat luar biasa sekali. Eh, Bu Mulia, ini untuk pelaksanaan seperti ini kan membutuhkan komitmen itu, membutuhkan komitmen. Apakah nanti Bu Mulia akan apa menjalankan ini? Oh, bukan tadi mulai menyampaikan bersama tim ya, bersama tim ya. Untuk menjaga komitmennya, maksudnya supaya teman-teman juga bisa menjalankan itu, maksudnya bukan hanya kali ini saja, tapi secara kontinu sehingga kejadian itu tidak akan terulang kembali. Apa mungkin Bu Mulia punya ide untuk hal itu? Yang jelas saya sangat butuh dukungan dari kepala sekolah yang nantinya jika berhasil harusnya ada semacam SOP dan juga mungkin ada surat tugas agar baik saya maupun dari pihak guru BK atau bapak ibu guru yang lain bisa saling berkolaborasi dan memang ada tanggung jawab bersama itu karena sudah ada surat tugasnya dan SOP-nya. Jadi kedepannya kita jadi lebih jelas dan terarah serta terukur seperti itu. Dan sudah luar biasa sekali rencana dari Bu Mulia untuk menghandle permasalahan yang tadi Bu Mulia sudah datang ke sini dengan permasalahan tersebut. Sekarang Bu Mulia, dari semua yang sudah kita bicarakan, rencana-rencana luar biasa dari Bu Mulia tadi, apa yang Bu Mulia rasakan setelah kita melakukan coaching ini? Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Setelah kita diskusi coaching hari ini, saya semakin tercerahkan dan saya merasa masalah saya bisa segera diatasi berkat bantuan Pak Faris juga meluangkan waktunya sore hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Faris. Iya, saya juga berterima kasih Mulia. Di sini saya juga belajar banyak dari apa yang Bu Mulia sampaikan semua tadi. Jadi saya senang sekali pada kesempatan ini bisa bersama Bu Mulia pada waktu ini, pada kegiatan coaching kita ini, dan harapan saya semoga Bu Mulia bisa menjalankan semua rencana-rencana aksi Bu Mulia tadi itu, dan kemudian berhasil merubah uh, siswanya menjadi yang diinginkan sesuai dengan tujuan dari Bu Mulia dari awal tadi. Mungkin ini yang mulai yang kita jalankan. Jadi sudah agak lega ya sekarang ya. Baik. Terima kasih sekali Bu Mulia atas kedatangannya. Saya juga terima kasih Pak Faris. Iya, terima kasih sekali dan semoga sukses. Amin. Baik, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ari. Tadi Mas sudah melakukan proses coaching Iya. hari ini. Saya sebagai pengamat mengamati jenengan dan seorang coach sudah melakukan yang luar biasa sekali. Apa yang jenengan targetkan tadi sudah sangat terlampaui, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot, dapat juga si coach juga sudah tercerahkan oleh jenengan. Terus tadi baik waktu dari sisi waktu jenengan sudah luar biasa sekali, bisa membuat nyaman si coach atau mungkin jenengan sendiri juga sudah merasa lega dengan coaching sore hari ini. Iya, alhamdulillah. Jadi saya memang merasakan apa ya? Saya benar-benar merasa masuk dalam permasalahan yang dibawa oleh coach ini, sehingga
saya mengharapkan Koji menemukan solusinya itu sendiri, dan alhamdulillah saya lihat kok ada apa tercapai gitu lah Bu Ari, kurang lebihnya seperti itu. Cuman saya ingin sekali dapat masukan dari Bu Ari, maksudnya dari sisi kurangnya di bagian mana, itu Oke, harapan kalau saya dari bisa segi lebih seperti itu. komunikasi dengan Koci, panjenengan sama Koci sudah sangat bagus. Dari segi bahasa, dari segi pertanyaan, hanya saja ini saran dari saya untuk timernya mungkin agak terlalu Oke, ya, terlalu panjang ya. karena sudah dengan saking masuknya tadi terbawa situasi dengan psikologi. Iya, Jadi iya, iya. tidak apa-apa, ini memang dalam belajar seorang pembelajar, kalau jenengan sudah gitu memang sudah luar biasa. Itu dari saya Pak Faris. Terima kasih banyak Bu Ari. Semoga selamat berkarya di bidang di tempat yang lain dengan coaching yang sudah dilakukan, dilaksanakan. Terima kasih banyak Bu Ari Ya, atas sama-sama, bantuannya Pak bisa sama-sama, Pak mengamati dan Faris. memberikan masukan pada saya. Iya. Itu sangat bermanfaat sekali Iya, bagi betul. saya, sangat saya butuhkan sekali untuk Iya. peningkatan ke depannya. Terima kasih banyak Bu Ari, semoga Allah memberikan balasan yang